Ketika di KM 50, polisi datang. Keluar dari mobil, kami polisi. Mereka keluar dengan sukarela. Terus tidur. Tiarap. Setelah di dalam diketemukan 2 senjata api beserta 17 peluru aktif. Allah. Pedang-pedang juga ada semua. Di situ dibilang katanya si ini punya ini punya fulan, ini punya fulan. Nah, lucunya itu tidak ada sidik. 6 syuhada itu ada sidik jarinya. Tapi pembuktian sidik jari itu nempel di senjata itu nggak ada. Di vonis itu nggak ada. Yang kedua, saya mau ajak pikir cerdas saja. Tadi kan ceritanya mereka pepet-pepetan tuh. Iya, iya. Sebelum ini ya ada apa? Sebelum ada, dihentikan. Sebelum dihentikan tuh mereka dihancurin, ditembakin, pepet-pepetan, terjadi tembak menembak gitu kan. Akhirnya Komnas HAM bilang 2 orang itu wajar kalau dibunuh. Kenapa? Karena insiden. Pertanyaan saya, tadi ketika didatangin peluru masih ada 17. Kalau mau harusnya di dalam ditemukan selongsong. Ya, udah Jadi dipakai di mereka sana. kehabisan peluru. Iya. Masuk Dan jumlahnya berkurang. Dan sidik jarinya ditempel dong. Ya, biar lebih real lagi gitu maksudnya gitu kan. Satu lagi Bang, mungkin yang sebenarnya teman-teman kalau perhatikan film dokumenternya dari Tempo kemarin, ada satu saksi ya Bang ya. Satu saksi yang menyampaikan soal peristiwa ini ya, yang itu juga tidak dijadikan sebagai saksi fakta yang pada saat itu yang Avanza, menyampaikan. kan? Iya, yang Ya ada itu di- waktu setahu saya waktu 6 syuhada itu jadi tersangka, dia diperiksa. Oh. Diperiksa di kantor Komnas HAM. Iya, yang menyatakan bahwa 4 orang masih sehat di dalam mobil. Oh, itu sopir derek. Iya, sopir Sama derek. itu juga. Dan itu juga tidak diperiksa pada waktu Enggak. itu. Nah, itulah. Itu ya teman-teman ya. Itu videonya masih ada kalau teman-teman mau cek. Nah, itu mungkin saksi fakta yang salah satunya bisa dibandingkan dengan tadi yang Tahu nggak kenapa skenarionya itu, kenapa dia pakai skenario apa namanya itu terjadi, guidance-nya atau petunjuknya apa? apa tuh Bang? Mereka bikin dugaan kita ya, bikin cerita fiksi itu harus ada ini dong, harus ada Pendukung. pedoman. Apa sih yang jadi pedoman Iya, iya, supaya iya, nggak keluar iya. dari rel? Voice note itu. Oh. Jadi mereka nggak keluar dari voice note Ya, itu. ya, ya, ya. Ada Karena posisi voice note itu udah keluar Bang. udah keluar duluan. Iya. Kalau waktu itu voice note itu nggak ada, kalah film Hollywood. Bisa lebih keren lagi, bisa mungkin bom-bom segala macam bisa keluar. Bawa bulldozer bisa, Iya. bisa bawa bawa tank bisa juga. Karena kenapa? Nggak pernah ada voice kan? Ya. Karena ada voice itulah, jadi mereka harus mau nggak mau, suka nggak suka ngikutin itu. Iya. Gitu. Meskipun pada implementasinya banyak yang ngikutin. Contoh, katanya ada tembak-tembakan. Saya mau ngasih logika sederhana lagi singkat. Di vonis itu ceritanya. Ketika di KM 50, polisi datang. Keluar dari mobil, kami polisi. Mereka keluar dengan sukarela. Terus tidur. Tiarap. Setelah di dalam diketemukan 2 senjata api beserta 17 peluru aktif. Allah Akbar. Pedang-pedang juga ada semua. Di situ dibilang katanya si ini punya fulan, ini punya fulan. Gitu. Nah, lucunya itu tidak ada sidik. 6 syuhada itu ada sidik jarinya. Tapi pembuktian sidik jari itu nempel di senjata itu nggak ada. Di vonis itu nggak ada. Yang kedua, saya mau ajak pikir cerdas saja. Tadi kan ceritanya mereka pepet-pepetan tuh. Iya, iya. Sebelum ini ya ada apa? Sebelum Ada- dihentikan. sebelum dihentikan tuh mereka Sebelum dihancurin, ditembakin, pepet-pepetan, terjadi tembak menembak gitu kan. Akhirnya Komnas HAM bilang 2 orang itu wajar kalau dibunuh. Kenapa? Karena insiden. Pertanyaan saya, tadi ketika didatangin peluru masih ada 17. Lah terus kok bisa tadinya udah dipakai ketika di kok jalan ada dipakai. Pas berhenti Nggak dipakai. Tadi kita pakai nggak apa? ada yang tahu loh itu mereka itu polisi. Di voice kan bilang nggak ada yang tahu itu polisi kan. Iya, iya. Menurut saya ini janggal lah. Kalau mau harusnya di dalam ditemukan selongsong. Ya, udah Jadi dipakai di mereka sana. kehabisan peluru. Iya. Masuk Dan jumlahnya akal. berkurang. Dan jumlahnya enggak kan selongsong. Ya, selongsong. Iya, Selongsong. Nah, kemudian di situ sidik jarinya ditempel dong. Ya, Ah, biar lebih real lagi gitu maksudnya gitu kan. Nah, itu menurut saya alhamdulillah
nggak terpikir di situ. Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. kemudian apa namanya? Ya itu tadi maksud saya lucu juga gitu. Mereka punya 17 peluru aktif beserta 2 senpi. Ketika di jalan dipakai. Ketika didatengin nggak dipakai. Dan di voice itu 203 itu nggak ada yang menunjukkan bahwa tembak dia. Kan ente punya pedang, keluarin pedangnya. Nggak ada. Hajar, nggak ada. Justru mereka lebih mereka defense, merintis. diserang, Yang ada mereka mereka tabrak, Iya. tabrak. Kenapa? Ya mereka punyanya mobil. Kalau mereka punyanya basoka, buka Nggak basokanya. Agak Nggak usah tabrak, nggak usah tabrak. Iya, logika kan begitu. Tabrak aja, tabrak gitu. Artinya mereka ini bahkan ada rintian, aduh nangis segala macam gitu kan. Iya. Dan nggak ada tercetus di situ. Maksud saya, alhamdulillahnya ya Allah ya Rob, ada voice itu. Kalau nggak ada, wow bisa dramatis itu. Iya. Bisa benar, nggak ada bukti kalau Laskar itu memang, kalau pengawal Habib itu memang apa namanya nggak pakai senjata. Tapi di voice itu membuktikan sebenarnya. Itu sebenarnya. Saya mau ajak berpikir logika singkat aja. Iya. Kalau dari paparan Bang Aziz tadi kan dalam tanda kutip ini karangan ya. Jadi nggak banyak hal yang dari sudut pandang yang lain, padahal ini peristiwanya sama sehingga diduga kuat itu semuanya dikarang. Pertanyaan kepada Habib Novel nih, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap peristiwa itu? Jadi kita melihat yang paling bertanggung jawab adalah boleh dikatakan paling berperan, ini harus bertanggung jawab Presiden Joko Kenapa? Widodo, karena selaku pemimpin tertinggi, panglima tertinggi yang membawahi daripada institusi kepolisian. Karena Jokowi sendiri mengatakan ketika itu bahwa aparat ini punya wewenang untuk melakukan daripada tugasnya. Artinya wewenang di sini boleh dikatakan wewenang yang sesuai dengan prosedur atau tidak, atau memang sewenang-wenang perbuatan seperti itu. Nah, rentetan ini menjadi pintu pembuka untuk ternyata pembubaran FPI, dan itu disetujui oleh Presiden dan memang dilakukan oleh para menteri-menteri yang berkompeten saat itu. Ada yang sudah mengakui seperti Mahfud MD, Menko Polhukam yang punya gagasan membubarkan FPI, dan itu harus perlu ditelusurin. Itu perlu ditelusurin ucapan Udah ada seperti pengakuan itu. itu? Udah ada pengakuan itu, ya kan? Lewat video saya punya buktinya pengakuan itu. Pak Mahfud MD itu. Banyak yang mengklaim punya jasa pembubaran terhadap FPI. Termasuk salah satu daripada ormas yang sering jaga gereja itu. Ya, jaga gereja. Ya kan, yang jaga gereja itu juga mempunyai peran andil dalam pembubaran FPI. Nah, ini saya melihat kapasitas daripada Fedy Sambo penerima order. Nah, tinggal harus ditelusuri siapa orang yang paling betul-betul berperan memberikan order kepada Fedy Sambo. Ya, mungkin daripada yang saat ini berkaitan yang betul-betul memberikan keterangan sangat janggal. Karena kejadian itu masih ada di kawasan hukum Polda Jabar. Tapi kenapa keterangan itu bisa diambil alih oleh Kapolda DKI, Kapolda Metro Jaya, begitu juga dengan dengan jajaran ketika itu Pangdam Jaya ketika itu masih Maijen Dudung Abdurrahman. Nah, ini kan sangat berkaitan dengan itu. Tentang siapa yang paling bertanggung jawab. Nah, keduanya ini masih ada atasannya lagi, yaitu Kapolri, dan atasannya adalah Panglima TNI. Artinya boleh dikatakan Kapolrinya bukan Kapolri yang sekarang kan? Iya, waktu itu masih Idam Aziz. Artinya bisa telusuri seperti itu. Bisa telusuri seperti itu sampai daripada ke atas, karena semuanya saling berkaitan dalam upaya pembubaran FPI. Pembubaran FPI itu nggak serta-merta begitu saja.
maka ketika pembubaran FPI mesti ada sebab musabab yang betul-betul mendasar bisa dibubarkan. Artinya memang ada arahan, ada skenario yang luar biasa untuk sebagai pembubaran FPI yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat. Dengan apa? Bukti melakukan kekerasan, bukti memegang senjata api, bahwa bukti ada memegang senjata tajam, bahwa bukti ada melawan daripada petugas. Nah, oleh sebab itu artinya ini sangat berkaitan mulai dari Jokowi sampai Kapolda Metro Jaya yang sampai saat ini kita kecewa dengan berkaitan dengan daripada Ferdy Sambo saja, itu bisa terlepas daripada jerat hukum, nggak ada sanksi administrasi, nggak ada sanksi mungkin diskor, nggak ada sanksi pencopotan jabatan atau mutasi, nggak ada sanksi. Apalagi yang berkaitan kilometer 50, karena ini adalah berkaitan sangat erat. Mungkin insiden yang terjadi di antara Ferdy Sambo ini masih terkaitan dengan Polri, mereka saja ini masih bisa ditutupin, apalagi yang lebih luas. Kalau telusuri akan lebih lengkap lagi ke atas siapa aktor intelektualnya daripada orang membantai ini, karena makanya ditutup kasus ini. Bagaimana untuk bisa membungkam kasus ini, karena berkaitan semuanya sampai ke atas, dan bukti daripada pembuka daripada pembubaran daripada FPI adalah terjadi kejadian kilometer 50. Nah, ini harus betul-betul dibuka secara lagi sampai mungkin Komnas HAM betul-betul terbuka dengan diambil keterangan-keterangan yang baru, dengan bukti-bukti baru, itu harus bisa dibuka lagi, baru siapa akan tahu bisa berkelanjutan ke depannya, bukan hanya basa-basi. Saya melihat Listio Sigit basa-basi memberikan angin segar aja kepada kita gitu. Mudah-mudahan berkelanjutan, benar-benar ini bisa telusuri. Jadi kita tahu siapa polisi yang benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, benar-benar mengabdi kepada negara dan bangsa. Siapa juga kepada polisi-polisi oknum-oknum ini yang yang memang menerima order daripada bos-bosnya. Tentunya bosnya di antara bos-bos sekian banyak seperti itu, pasti ada kepentingan oligarki di belakang. Puncaknya oligarki sangat-sangat keberatan dengan sepak terjang apa yang kita perjuangkan selama ini. Karena mengganggu daripada oligarki. Karena kita melawan komunis, oligarki adalah bagian daripada itu. Kita melawan daripada perjudian, oligarki merupakan bagian daripada itu. Kita melakukan yaitu memerangi koruptor, oligarki merupakan bagian daripada itu. Begitu juga kita melawan daripada penista agama, oligarki merupakan bagian daripada itu. Jadi memang ini luar biasa, cerita yang panjang yang akan diurai keterkaitannya. Ini pasti luar biasa. Dan menyangkut semua pejabat-pejabat tertinggi. Mereka ini boleh dikatakan diduga terlibat begitu luar biasa. Karena kita melihat di SBY nggak pernah terjadi pembubaran FPI. Dengan apa yang dilakukan, dengan kejadian apa yang dilakukan, nggak ada pembubaran FPI. Begitu juga sebelum-sebelumnya nggak ada pembubaran, tapi justru di sini dipaksa bagaimana FPI dibubarkan, sehingga harus dibutuhkan yaitu peristiwa tragedi yang besar. Justru kita yang dibubarkan, justru kita yang dikorbankan, justru laskar yang dibantai, justru kita yang dibubarkan. Itu kan lucu. Kecuali kita yang melakukan bukti-bukti, mereka yang mungkin menjadi korban, mereka yang tewas, mereka yang mungkin dibantai, bisa kita yang dibubarkan. Orang lagi-lagi kita menjadi korban, kita lagi yang disudutkan. Ketika itu jadi sudah berapa kali ketika terjadi DPP FPI ke Kalimantan Timur, ketika itu mendarat, kita yang diserang, boleh dikatakan bandara didudukin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya kan, di Bandara Cilikriwut. Kita yang jadi korban, kita lagi yang diintervensi, kita lagi jadi korban, kita lagi kali ini luar biasa, kita yang jadi korban, FPI yang dibubarkan. Jadi ada apa kepentingan itu di belakang itu, kita harus telusurin. Ini diduga kuat semuanya bermuaranya kepada oligarki kekuasaan yang terganggu daripada keberadaannya di Indonesia ini, yang kita mungkin sebagai ancaman buat mereka, sehingga negara ini sudah tunduk kepada kepentingan oligarki. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau yang saya tangkap dari Habib Novel tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ringkas mungkin ya, di balik itu skenarionya dari oligarki, dan kemudian tujuannya adalah tadi berkali-kali disebutkan adalah salah satunya adalah pembubaran FPI. Ada fakta menarik di sini bahwa ternyata kasus
6 syuhada atau peristiwa KM 50 jika kita bandingkan dengan kasusnya Brigadir Joshua itu hampir mungkin nggak 100%, tapi 99% Hampir sama. skenario ini itu sangat mirip sekali. Mirip, benar. Quote and quote berarti ada hal yang menarik di situ, bisa jadi yang memberikan skenario atau membuat skenario itu adalah orang yang sama. Dan sampai sekarang ini masih didesak. Dan tadi juga ada yang disampaikan tadi menarik ya. Kalau seandainya ya, kita kan tahu semua nih, institusi kepolisian sekarang ini lagi disorot di seluruh Indonesia. Bagaimana terkait kasus Verdi Sambo kemarin. Dan untuk itu maka seharusnya Kapolri yang sekarang gimana caranya untuk kemudian menunjukkan keadilan yang sebenar-benarnya. Tapi lagi-lagi kalau kita melihat ya kasusnya Brigadir J nih, sekarang ini Bang Aziz juga kemarin sempat update di statusnya ya soal Komnas HAM. Yeah. Soal Komnas HAM yang dalam tanda kutip kok jadi kayak pengacara sekarang, bukan kayak institusi Komnas HAM secara individu, maksudnya mewakili lembaga, tapi seperti quote and quote mewakili pengacara. Pertanyaannya adalah apakah mungkin atau dalam tanda kutip emang bisa atau masih mungkin gak sih ada keadilan dan masih mungkin gak sih peristiwa KM 50 ini akan dibongkar lagi gitu Bang Aziz melihat kejadian-kejadian seperti itu? Kita tidak diajarkan untuk pesimis. Jadi kalau ditanya masih mungkin nggak, sangat mungkin. Nah, tinggal berani atau enggak. Nah, yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan. Gitu. Kalau kita kan di sini cuma provide support, gitu kan. Kita siap bantu. Segala daya upaya kita akan maksimalkan. Tapi kalau misalnya wewenang, kekuasaan dan juga inisiasi itu kan bukan dari kita. Oke. Gitu. Jadi memang harus ada. Itulah gunanya kekuasaan. Oke. Gitu kan, makanya tagline-nya polisi itu apa? Melindungi dan mengayomi. Kenapa dia melayani? Kenapa bisa melindungi, mengayomi dan melayani? Karena punya kewenangan dan kekuasaan. Oke. Gitu. Kenapa antum sama Habib Novel nggak bisa melindungi, mengayomi semua masyarakat ya? Kenapa? Karena nggak punya kewenangan, nggak punya kekuasaan, nggak punya instrumen hukum yang menjadi dasar untuk itu. Gitu kan. Makanya kan ada logonya tuh. Kewenangan. Iya. Gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau mungkin cuma memang berat gitu. Karena memang ada obstruction yang luar biasa. Obstruction of justice. Ada obstruction yang luar biasa gitu kan. Obstruction of justice. Jadi sebenarnya kita berhadapan dengan hal tersebut, dengan obstruction itu memang harus dihadapi gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita punya wewenang, kita punya kekuasaan, pasti bisa. Pasti bisa. Bisa. Menurut Bang Aziz deh, kuncinya di mana? Kuncinya di yang berwenang dan yang berkuasa. Iya, kalau disebutkan satu gitu, nggak bisa. Tadi disebutkan. Bang Aziz, saya minta pandangan dari Bang Aziz disebutkan. Yang punya wewenang, yang punya kekuasaan, tadi Habib Novel nyebut. Saya dengar tadi. Tahu saya. Disebutkan. Kalau beliau itu tadi bertitah, berkeinginan, gitu kan, pasti bisa. Pasti bisa. Gitu, pasti bisa. Kenapa? Karena itu sederhana, gampang banget itu. Gitu. Karena problemnya sekali lagi kita masyarakat tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan. Oke. Padahal yang mau kita ungkap ini bukan kepentingan pribadi. Gitu, ini kepentingan masyarakat. Saya dari awal sudah mengatakan, ingat, ini yang kita lakukan bukan terkait 6 syuhada. Iya. Ansih. Kenapa? 6 syuhada itu sudah meninggal, sudah syahid, gak bisa juga balik lagi hidup. Iya. Itu sudah ditakdirkan seperti itu. Saya katakan waktu itu, dan saya ulang-ulang terus, ini terkait masalah keadilan. Apa jadinya warisan rezim ini kalau menegakkan hukum dengan cara begini? Satu. Yang kedua, jangan lupa, suatu saat Anda jadi korbannya juga. Betul. Dan terjadi kan? Brigadir J kan? Iya. Dan itu bukan orang jauh loh. Bukan kayak masyarakat biasa. Satu institusi lagi. Brigadir Joshua itu setahu saya ada di dalam
tim Satgas Satgas juga. Merah Putih. Iya. Gitu. Jadi maksud saya ini akan berulang. Dan saya juga ulang waktu itu awal yang kita kritisi dari aparat penegak hukum siapapun itu ya, dan juga aparat pemerintah itu adalah budaya rekayasa dan kekerasan. Menurut saya ini harus dirubah. Ya, Brigadir J itu juga salah satu puncak gunung esnya juga gitu loh. Menurut saya itu harus dirubah. Tapi lagi-lagi pengacaranya aja kan kemarin sempat agak pesimis atau keluarganya gitu saya dengar kan, Pak Komarudin. karena memang Simanjuntak. progresnya itu tidak sesuai harapan dan tidak sesuai dengan keadilan lah seperti Iya. itu sih. Sebelum ke Habib Novel nih, Bang Aziz. Jadi kan Novum ini saat ini sudah diterima oleh Kapolri. Teman-teman, Novum itu maksudnya adalah bukti baru ya. Bukti baru yang kalau saya dengar kemarin yang dimaksud bukti baru di sini bukan terkait dengan putusan pengadilan sebelumnya, tapi soal yang ada di buku putih. Teman-teman mungkin nanti bisa lah cek di buku putih, itu luar biasa ya. Bahkan saya juga ternyata di buku putih itu ada surat dari BIN, DKI, Jabar yang kemudian menarik lah di sana. Tapi saya ingin tanya kepada Bang Aziz, apa yang maksudnya ini kan dilihat oleh masyarakat ya, kinerja Kapolri, kemudian ada orang-orang yang kemudian mengajukan novum baru. Apa yang diharapkan respon dari yang pertama adalah respon dari kepolisian, dan respon dari masyarakat merespon ini apa yang apa yang diharapkan nih Bang Aziz? Yang pertama adalah kami sangat berharap pihak kepolisian ini berubah. Oke. Berubah ke arah lebih baik. Kami ini di sini menegaskan sahabat Polri. Karena menurut Pak Sigit, sahabat Polri, saya baca. Nah, itu ada di videonya, bukan dibaca. Enggak, saya baca keterangannya, saya dengar juga gitu kan. Sahabat Polri adalah yang mengkritik. Yang kritiknya paling keras. Kritiknya paling keras. Sahabat ini menurut saya sahabat paling bagus. Waduh, ini cinta banget, cinta dengan polisi luar biasa. Jadi kita mengkritik Polri untuk ke arah lebih baik gitu kan, terutama dalam penegakan hukum dan juga menghentikan budaya rekayasa dan budaya kekerasan itu. Makanya kita minta pihak Polri ini untuk transparan. Oke. Suka tidak suka pihak Polri, siapapun pelakunya nanti ya, yang entah kapan terungkapnya terkait tragedi KM50, suka tidak suka polisi di sini terlibat sedikit banyak. Terlibatnya apa? Ya minimal kan mereka sudah pasang bumper duluan kan, itu kan seakan-akan mereka adalah pelakunya sementara ini kan, begitu kan. Maksud saya, ayolah transparan aja, cerita aja apa adanya, apa sih sebenarnya yang terjadi, apa benar Anda dikorbankan, apa benar Anda cuma diminta untuk sebagai pelaku dalam skenario ini gitu kan. Terbuka aja apa adanya, itu menurut saya harus dimulai dari situ gitu kan. Kenapa? Ini penting. Karena transparansi. Kalau kita mau berubah, Anda mau bikin tagline perubahan, pasang iklan 7 hari 7 malam presisi whatever itu, Anda mau pasang foto Anda gendong orang, udahlah. Masyarakat itu udah cerdas. Transparan aja apa adanya. Kalau Anda masih di belakang Anda berbudaya rekayasa dan kekerasan, di depannya pakai lipstick, pakai cover yang memang itu, masyarakat tuh udah pada tahu gitu loh. Artinya malah buang-buang energi menurut saya gitu. Nah, maksud saya apa adanya aja. Kalau orang apa adanya mulai dari mana? Mulai dari transparan. Transparan. Anda apa adanya aja gitu. Jangan ada-adaan gitu. Apa adanya aja gitu. Kalau saya punya duit segini. Udah, jangan kita berlagak kaya, berlagak ini. Kenapa? Transparan. Saya cuma punya segini. Nah, maksud saya transparan itu kuncinya pertama. Nah, kemudian masyarakat, ayo kita tetap berisik dan kita tetap atas nama cinta kepada Polri, cinta kepada Republik Indonesia, cinta pada penegak hukum yang berkeadilan, maka kita tetap mengkritisi ya pihak-pihak yang memang menyimpang dari ketentuan undang-undang, menyimpang dari peraturan, supaya mereka rujuk atau balik lagi kepada ketentuan yang sebenarnya. Seperti itu. Oke. Ya, terima kasih Bang Aziz Yanwar. Nah, ini mungkin sebagai closing statement dari sahabat Kapolri kita, Pak Habib Novel. Saya kalau nggak sama Habib Novel, yang saya ingat itu adalah Habib Novel diundang sama Karni Ilyas sama pengacara nasional. Itu udah paling top itu.
Itu viral di mana-mana. Oh, Tapi, Bib, acara pengacara polisi. iya, pengacara pengacara oknum oknum polisi. dua polisi itu Iya. yang ketika mereka bebas sujud syukur mereka luar biasa lah itu. Luar biasa apa namanya? Habib Nobel ya luar biasa. Oh, iya, iya. Saya kira filmnya luar biasa. Luar biasa. Iya. Tapi keluar daripada itu semua, Bib. Tadi Habib sempat singgung soal Pak Presiden ya. Betul. Nah, apa yang ingin Habib sampaikan soal Ya. novum baru ini kepada Pak Presiden yang sekarang, Ya, terus sahabat benar. Bapak nih. Jadi kita sudah melakukan jalur-jalur perjuangan yang dilindungi oleh undang-undang. Melalui daripada kemarin kita aksi 2 kali. Iya. Tanggal 12 bulan 9, kemudian juga yang kemarin tanggal 23 bulan 9. Hari Senin, ketika itu juga hari Jumat. Nah, dari apa yang kita sampaikan, aksi-aksi daripada yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat, GNPR, GNPR itu ada 3 tuntutan. Tritura itu. Tritura itu 1, turunkan harga BBM, 2, turunkan harga, yang ketiga, tegakkan supremasi hukum. Bukan Kemana? turunkan yang lain ya? Nggak ada kan? Turunkan yang lain. Nggak ada. Makanya dari itu, supremasi hukum itu adalah betul-betul kita sudah untuk menyampaikan aspirasi, termasuk segala persoalan yang ada sampai saat ini. Kenapa ulama dikriminalisasi, begitu juga kenapa ada pembantaian 6 syuhada itu, begitu juga. Itu salah satu supremasi. Iya, jadi supremasi hukum itu banyak poin-poin yang akan kita sampaikan. Maka kenapa kita ajuin kepada presiden? Ya. Karena yang paling berwenang, yang paling berkuasa, yang paling bisa menginstruksikan kepada komponen-komponen atau elemen-elemen atau pejabat-pejabat yang ada. Termasuk Kemana Kapolri lagi kan di bawah kita? presiden. Makanya Kapolri kan saya bilang tadi dari awal di bawah presiden yang paling berwenang. Maka kita sampaikan, maka tolong dengarkan Pak Jokowi, aspirasi kita sudah turun kemarin tanggal 12 bulan 9, tanggal 23 bulan 9, terima kita dengan baik. Kita ini menjalankan aturan hukum yang ada, kita ikuti sesuai prosedur yang ada, kita taat konstitusi, kita menjunjung daripada institusi-institusi yang ada, maka kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang. Maka saya meminta kepada Presiden Jokowi, ayo kita tuntaskan permasalahan ini, kita selesaikan. Yang salah betul-betul bisa dijerat, kemudian juga harus bisa merehabilitasi daripada orang-orang yang selama ini tidak bersalah. Mereka jadi punya posisi di masyarakat yang mereka ini justru sudah dibunuh, kemudian difitnah dan dijelek-jelekin oleh kurang lebih dari golongan orang buzzer-buzzer RP itu sendiri, betul, yang memang selalu membuat gaduh, yang selalu daripada ini memecah belah bangsa. Nah, kalau ini kita sudah diterima karena kita ingin membangun bangsa ke depan yang sehat. Kalau mau memang ini demokrasilah yang sehat, ya kan? Nah, itu mungkin bisa daripada apa yang kita sampaikan selama ini, daripada akumulasi daripada kejadian-kejadian yang sudah cukup lah 7 tahun hampir 8 tahun ini bergulat dengan saling berhadapan-hadapan. Kita juga siap, sudah jauh-jauh hari kita siap rekonsiliasi nasional. Nah, kebaikan kita ini, itikat baik kita ini, kita ingin betul-betul menyampaikan pesan yang baik, karena memang afdolul jihad itu seafdol jihad menyampaikan yang hak. Langsung kalimatul hak inda sultan jair. Jadi kita menyampaikan betul-betul menasehati dan betul-betul ingin menyampaikan, bahkan kalau perlu berbagi kepada Jokowi. Terimalah delegasi-delegasi kami daripada elemen Spirit 212 yang mudah-mudahan bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan kita sudah capek berhadap-hadapan mulai daripada permasalahan Ahok sampai sini nggak pernah selesai. Sebentar, Bib. Kalau diterima kan sebenarnya waktu buku putih kan diterima juga. Iya. GNPR kemarin juga Betul, diterima juga. betul diterima. Cuman permasalahannya nggak sampai nggak ke atas tuh. Karena kita sudah jadi sampai kebijakan jadi kebijakan nggak. Makanya kita mau langsung delegasi ini bertemu presiden. Terimalah sebagaimana presiden bisa menerima delegasi-delegasi yang lain. Jangan membeda-bedakan kita. Kita juga warga negara Indonesia. Justru kita insya Allah yang menjaga paling terdepan Pancasila, paling terdepan Kebhinneka Tunggal Ika. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan luar biasa
Ini langsung pengacara Kilometer 5. kilometer 6 Juanda, ini adalah langsung dari sahabat Kapolri yang sekarang ya. Insya Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Per 1 jam.